Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, serta para peserta VCT. Perkenalkan, saya Haulil Zania sebagai host VCT kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang pencegahan COVID-19. Sebelumnya, untuk para peserta VCT dimohon untuk mengisi link absen yang sudah tertera di kolom chat. Serta peraturan pada webinar kali ini, yaitu wajib menyalakan kamera kecuali ada kendala, serta dimohon untuk mematikan mikrofon pada saat webinar berlangsung. Peserta VCT dapat meng-unmute mikrofon pada saat sesi tanya-jawab. Maka dari itu, langsung saja saya serahkan kepada moderator kita, Ihsan Masahari Ibrahim. Silakan, Ihsan. Baik, terima kasih kepada Saudari Alwa Dewi selaku host kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para hadirin dan para peserta webinar kali ini dengan judul COVID-19. Saya selaku moderator yang akan memandu acara kali ini. Untuk presenter Saudari Naila Putri yang akan menjelaskan kita semua berkaitan dengan tema dan judul yang akan kita bahas kali ini. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya Naila Putri Kania yang akan membahas tentang materi COVID-19. Apa sih coronavirus atau COVID-19 itu? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut juga dengan COVID-19. Virus corona biasanya menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Nah, virus corona ini pertama kali ditemukan itu di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus corona ini menyerang semua orang, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, anak-anak, dan remaja. Adapun beberapa gejala yang dialami oleh COVID-19, demam, batuk, anosmia, diare, konjungtivitas, dan sesak. Berikut ada video yang menggambarkan gimana sih virus corona itu menyerang bagian organ tubuh kita. Silahkan ditonton dulu videonya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya.
Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya Ya, untuk memastikan itu coronavirus atau bukan, bisa melakukan beberapa pemeriksaan ke dokter seperti rapid test yang nantinya akan ada 2 hasil, IgM dan IgG, IgM non reaktif dan IgG reaktif. Yang kedua rapid test antigen, yang ketiga swab test atau tes PCR. Kenapa itu penting? Karena virus ini menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya, kalau kita batuk atau bersin tidak ditutup, virus itu akan menular melalui percikan tersebut. Misalnya lagi, ketika kita berada di ruang tertutup atau yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik, maka sirkulasi udara baru tidak akan bisa masuk, sehingga sirkulasi yang ada di ruang tertutup itu saja yang akan terus berulang-ulang. Nah, seberapa efektif sih dalam pencegahannya? Vaksin 90%, masker 56%, cuci tangan 34%, dan jaga jarak 12%. Berikut ini ada komorbid yang rentan terhadap COVID-19. Diabetes sebesar 7,3%, chronic respiratory disease atau penyakit pernapasan kronis sebesar 6,3%, cardiovascular disease sebesar 10,5%, kanker 5,6%, dan hipertensi sebesar 6%. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam, misalnya dampak terhadap masyarakat dengan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan PPKM. Pemerintah menganjurkan kita atau menerapkan agar kita mengikuti protokol kesehatan. Dampak terhadap ekonomi, banyak karyawan yang di PHK dan banyak pedagang-pedagang kecil yang susah untuk berjualan pada saat pandemi saat ini. Dampaknya pada pendidikan, anak-anak sekolah jadi belajar di rumah secara online. Dampaknya terhadap pekerjaan, work from home. Dampaknya pada politik, pada pemilu tahun 2020 kemarin, yang tadinya akan direncanakan digelar pada 23 September, yang akhirnya ditunda pada tanggal 9 Desember.
Untuk penutup dari presentasi hari ini atau materi hari ini, ada video lagi tentang bagaimana cara pencegahan atau protokol kesehatan yang harus kita terapkan. Berikut ini adalah videonya. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Saudari Naila. Apa ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita bahas kali ini? Baik, jika tidak ada, mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk menghindari dan mengatasi COVID-19. Oke. Moderator, Sekian Ibu webinar. Moderator, Ibu mau bertanya. Ya, Bu. Ya, oke. Menarik sekali materinya ya, cara pencegahan COVID-19. Kira-kira apa sih tips biar kita tidak lupa nih untuk cuci tangan, biar selalu rajin cuci tangan, bagaimana sih caranya? Terima kasih, moderator. Iya, Bu. Makasih, Bu. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Apakah COVID-19 itu dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala? Terima kasih.
Baik, bisa dijawab, presenter. Untuk pertanyaan dari Bu Milda, yang tips untuk tidak lupa mencuci tangan. Ya, terima kasih atas Bu Milda sudah bertanya. Tipsnya agar kita tidak lupa untuk cuci tangan, pertama adalah melalui kesadaran diri sendiri. Karena kalau kita sudah sadar, nih kalau misalnya di tangan kita misalnya kotor atau banyak kuman, pasti kita akan tergerak untuk cuci tangan dengan sendirinya. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, yang apakah COVID-19 bisa tertular dari orang yang tidak ada gejala? Bisa saja, karena orang yang tidak bergejala, kalau misalnya dites ternyata positif, kalau misalnya dia bersentuhan dengan kita, itu ternyata dia positif, kita juga bisa terkena virusnya. Sama satu lagi nih, saya ingin bertanya bagaimana cara mengembalikan ekonomi yang jatuh pada saat pandemi. Bisa dengan usaha dari rumah, banyak banget kok sekarang yang usaha dari rumah, kayak membuka usaha online yang nantinya akan dijual online, dan untuk pengirimannya kan bisa pakai kurir atau ojek online. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Naila. Sekian hadirin sekalian untuk webinar kali ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk menghindari dan mengatasi COVID-19. Sekian webinar kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Saudara Ihsan. Sebelum kita akhiri acara kali ini, saya ingatkan kembali kepada para peserta PCT yang belum absen, silakan absen di kolom chat. Jika sudah, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.